Haleluya. Salam sejahtera buat seluruh sidang jemaat GBDI Villa Melati Mas dimanapun berada saat ini. Dari tempat ini kami menyapa, apa kabar seluruh jemaat yang ada? Kami percaya semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini 13 Juni 2021 kita masih beribadah secara online. Namun saya berharap semua jemaat yang saat ini sedang beribadah tetap setia mengikuti setiap ibadah-ibadah yang ada. Karena ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita menyiapkan waktu kita yang terbaik untuk kita beribadah kepada Tuhan, kita sedang membangun satu hubungan yang manis dengan Tuhan. Kita sedang membangun satu kedekatan kita dengan Tuhan, agar kita semakin dekat, agar kita semakin karib dan semakin melekat kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Puji Tuhan. Firman Allah hari ini akan membahas tahapan-tahapan dan usaha-usaha bagaimana supaya kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tetap seluruh jemaat mengikuti ibadah ini mulai dari awal sampai pada akhirnya, karena kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan lewat firman Allah yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Bondan Abraham dengan tema bergaul erat dengan Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama saya mengundang seluruh sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu pada saat hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang tetap berlaku dalam setiap kehidupan kami, bahkan seluruh kehidupan keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami agar senantiasa ibadah ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kasih yang kau beri.
Yesus tetap setia. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, sebab Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kudus dan hingga tulus selalu.
bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu. Glory. Glory, glory, Jesus. Glory, glory, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Glory. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Glory Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Menyenangkan-Mu, yes. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami. Inilah penyembahan kami. Kami percaya hati Tuhan sudah disenangkan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Berkati jemaat-Mu. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan pada hari ini temanya adalah bergaul erat dengan Allah. Lebih spesifik atau lebih yang disoroti dalam firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita menempatkan diri, lalu apa sikap kita dan apa tindakan-tindakan kita dalam bergaul erat dengan Allah. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita atau kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mari kita membacanya bersama. 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Di dalam Alkitab ada beberapa orang yang bergaul karib dengan Allah. Di antaranya ialah Henokh. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-5. Kejadian 5 kita baca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Kita bacanya bersama-sama. 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh adalah salah satu contoh orang yang bergaul erat dengan Allah. Selain Henokh, mari kita baca Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Contoh orang lain lagi yang bergaul erat dengan Allah. Kejadian pasal 6, ayat yang ke-9. Riwayat Nuh.
Kita baca bersama-sama 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tadi ada Henokh, lalu kita membaca ada Nuh. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dan mari kita baca lagi di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, kita baca ayat yang ke-23. Yakobus 2 ayat 23. Kita membacanya bersama-sama 2, 3. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kita sudah melihat ada 3 orang dan saya pikir kita mengambil contoh dari 3 orang ini, yaitu Henokh, Nuh, dan Abraham. Orang-orang yang bergaul karib dengan Allah, orang-orang yang bergaul erat dengan Allah. Nah, sebelum kita melihat sikap mereka, bagaimana mereka menempatkan diri di hadapan Allah, dan tindakan-tindakan mereka dalam bergaul karib dengan Allah, mari kita melihat dulu ke dalam diri kita. Mari kita lihat sebagai manusia, keberadaan sebagai manusia, apa yang dibutuhkan atau apa yang terjadi dalam kehidupan manusia waktu manusia berusaha untuk menjalin relasi atau menjalin pergaulan dengan sesamanya. Ini membantu kita untuk mengerti nanti bagaimana kita menempatkan diri kita ketika kita bergaul erat dengan Allah. Dengan melihat keberadaan kita sebagai manusia. Di dalam buku yang diterbitkan oleh salah satu universitas di Amerika yang berjudul Interpersonal Communication, A Mindful Approach to Relationship, yang ditulis oleh beberapa orang, ya. Jadi di sini ada Range, ada beberapa orang teman-temannya. Nah, mereka menyelidiki bahwa dalam berelasi, dalam menjalin hubungan pertemanan, ada beberapa tahapan, ada stage-nya, ada tahapannya. Tahapan yang pertama adalah interaksi terbatas. Interaksi terbatas ini adalah orang-orang yang secara kebetulan bertemu di suatu tempat, ya. Seperti misalnya kita pergi ke suatu, katakanlah kita daftar vaksin gitu ya. Lalu waktu kita daftar vaksin kita antri dan di depan atau di belakang kita ada orang yang sedang ikut mengantri di situ. Nah, untuk mengisi waktu atau untuk mengisi kebosanan gitu ya, supaya tidak bosan, tentunya orang ada interaksi di situ. Kenalan, halo Pak, oh iya dari mana? Nah, itu disebut interaksi terbatas. Dan ini adalah stage pertama atau tahap pertama. Orang-orang ini belum masuk ke dalam tahap pertemanan. Ya, kita belum masuk dalam tahap pertemanan di situ. Kita baru ya interaksi terbatas. Baru ya orang yang secara kebetulan ketemu saat bersama-sama antri daftar vaksin. Itu tahap pertama, stage 1. Lalu setelah stage 1 ada kemajuan, misalnya, karena rupa-rupanya sama-sama daftar vaksin, ya. Lalu ada pertemuan berikutnya, daftar vaksin untuk vaksinasi yang kedua. Ketemu lagi sama bapak ini atau ibu ini atau orang ini. Dan apa yang terjadi? Ada interaksi lagi di situ. Dan interaksi ini lumayan lebih masuk ke dalam ranah-ranah identitas pribadi gitu ya. Contohnya ketika berbicara mulai bertanya tentang alamat, mulai bertanya tentang nomor telepon, mulai bertanya tentang kebiasaan. Nah, karena sudah mulai masuk di situ, biasanya orang sudah mulai ada chemistry ya, ada
keterikatan di situ, ada hubungan ketertarikan. Oh gitu ya, orangnya seperti ini, orangnya seperti ini. Apalagi kalau ternyata memiliki beberapa kesamaan-kesamaan. Kesamaan hobi, eh, kesamaan dalam kegiatan atau dalam usaha. Nah ini lebih mempererat lagi atau lebih mendekatkan lagi orang dari interaksi biasa, dari orang-orang yang random gitu, yang tidak sengaja bertemu, lalu mulai mendekat, lalu mulai menjadi istilahnya kenalan. Kalau di buku ini dikatakan di situ friendly relation, ya, relasi atau hubungan teman biasa, atau kalau bahasa Indonesianya lebih mudah kita katakan kenalan biasa atau teman biasa. Nah ini tidak membawa ke suatu hal yang apa namanya, ada curhat sesuatu di dalamnya, tetapi lebih ke oh ya saya kenal dia, oh yang tinggalnya di situ kan, yang postur tubuhnya seperti ini, yang mukanya seperti ini. Nah ini baru friendly relation, baru kenalan. Nah kemudian tahap yang ketiga, setelah menjadi kenalan, tentunya karena ada kesamaan-kesamaan tadi, kesamaan hobi, kesamaan bidang usaha atau bidang pekerjaan, atau kalau yang masih sekolah, oh dia ternyata jurusannya atau bidang kesukaan di sekolahnya sama dengan kita. Mulai ada namanya dihubungi secara personal gitu ya. Oh kemarin saya dengar Bapak bergerak di bidang misalnya di bidang perdagangan atau di bidang IT atau lain-lain sebagainya. Nah, ketika ini engagement ini atau keterlibatan ini mulai meningkat lagi, ini disebut dengan pertemanan, ya, teman. Kalau tadi kenalan, kalau ini teman, benar-benar teman yang kalau dia bahasa Inggrisnya dibilang friendship gitu ya. Kalau kita di bahasa Indonesia ya kenalan dengan teman biasa ini memang agak-agak tipis gitu ya. Tapi di sini dimasukkan ke dalam dua hal yang berbeda. Tapi kita katakanlah saja dari kenalan menjadi teman. Nah, waktu kita menjadi teman, mulai ada percakapan-percakapan atau mulai ada keterlibatan yang lebih lagi dari sekedar kenalan. Yang tadinya ada kecanggungan, mulai kecanggungan ini berkurang lagi dan mulai ada rasa it's okay, tidak apa-apa untuk berbicara dengan orang ini. Orang ini baik, orang ini aman, orang ini dapat kita lakukan terus interaksi dengannya dengan baik. Nah ini yang disebut dengan teman. Nah setelah hubungan dalam tahap teman atau tingkat teman, apabila orang mulai masuk lagi, ternyata setelah ada persamaan itu dilakukan bersama, mulai berbisnis bersama atau mulai melaksanakan hobi bersama, mulai ada sharing pelajaran-pelajaran bersama, hubungan pertemanan ini meningkat lagi menjadi teman dekat. Teman dekat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan apa yang dimaksud dengan teman dekat? Jadi mulai ada hal-hal yang sudah keluar dari norma-norma atau batasan-batasan secara umum. Dalam artian sudah mulai masuk ke ranah pribadi. Misalnya, saya kesukaannya seperti ini. Saya paling tidak suka kalau ada orang begini. Aduh, saya kesel sekali kalau lihat orang melakukan ini. Nah, udah mulai masuk ke ranah pribadi. Nah, ketika itu masuk ke situ, itu sudah masuk di teman dekat, close friend. Pertemanan itu sudah lahir lebih dalam lagi. Dan level yang tertinggi dari pertemanan adalah sahabat. Kalau di sini dibilangnya, di buku ini dibilangnya stabilized friendship. Pertemanan yang sudah stabil. Dalam hal ini, di tingkat pertemanan yang stabil ini, orang sudah mulai merasa bahwa ada keterikatan emosional di dalamnya. Jadi kalau temannya dekat, sahabatnya ini kesel, dia ikut kesel. Kalau sahabatnya ini disakiti oleh orang lain, dia ikut merasakan sakit itu. Kalau temannya sukacita bahagia, dia ikut sukacita, dia ikut bahagia. Nah inilah level sahabat.
Setelah seseorang mencapai level sahabat, apakah mungkin bisa turun? Menurut buku ini, menurut penelitian oleh orang-orang yang menulis buku ini, sayangnya ada hubungan-hubungan persahabatan, pertemanan yang ternyata tidak dapat bertahan selama-lamanya, tidak dapat bertahan terus. Ada penurunan, ada pada akhirnya persahabatan yang begitu baik akhirnya bisa berkurang menjadi hanya teman biasa. Bahkan di sini dibilang bahwa akhirnya bisa tidak bersahabat sama sekali. Jadi disebutnya post friendship. Post itu sesudah pertemanan. Wah, berarti benar-benar putus hubungan sebagai teman. Berarti persahabatan itu ada tingkatan-tingkatannya dari tidak kenal, lalu sahabat, sampai akhirnya tidak kenal lagi. Jadi bukan berarti tidak kenal lupa ingatan ya Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi memang benar-benar udah gak mau urusan lagi deh sama dia. Saya udah gak menganggapnya saya kenal dia lagi deh. Ya karena ada kekecewaan-kekecewaan. Nah ini adalah tingkatan-tingkatan persahabatan. Tadi saya katakan bahwa sebagai manusia kita harus menyadari dulu keadaan ini, bahwa menurut penelitian, rupa-rupanya setiap manusia itu dalam menjalin hubungan, dalam menjalin persahabatan, itu tidak serta-merta langsung gitu ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada faktor-faktor orang-orang tertentu yang bersahabat secara langsung. Contohnya Daud dan Yonatan. Ketika Daud melihat Yonatan, Yonatan melihat Daud, mereka langsung klik. Kalau kata bahasa pergaulannya tuh, wah klik. Langsung chemistry-nya dapet. Lalu nggak butuh waktu lama mereka langsung menjadi sahabat. Ada yang seperti itu. Tapi itu kasus-kasus yang khusus gitu ya. Kebanyakan orang persahabatan itu tadi ada stage-stage-nya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah setelah kita mengerti ini, apalagi yang perlu kita ketahui tentang persahabatan dari jangka waktu. Nah kembali saya mencari tahu, saya menyelidiki penelitian dari orang-orang yang bergerak di bidang-bidang psikologis seperti ini. Ternyata memang hubungan pertemanan ini, tingkat pertemanan ini ada kaitannya dengan lama pergaulan. Nah, menurut di sini ada seorang profesor di university di satu kota di Amerika yang bernama Jeffrey Hall. Dia menyelidiki beberapa mahasiswa baru yang datang di universitas itu. Lalu dia menyelidiki bahwa orang yang baru datang, ya, lalu dia tanya, dia cari tahu dari sekitar 350-an responden. Dia bertanya bahwa bagaimana pertemananmu selama 6 bulan? Bagaimana pertemananmu selama, dari 2 minggu, kemudian 4 bulan, kemudian 6 bulan. Nah dari situ dia lihat bahwa orang-orang yang semakin lama menghabiskan waktunya bersama, kecenderungan orang-orang tersebut adalah semakin baik dalam berteman. Dalam artian yang tadinya orang-orang yang baru kenal, semakin lama mereka bertemu, mereka cepat menjadi sahabat. Jadi di sini dia menurut penelitiannya dari kenalan menjadi teman itu sekitar 40 sampai 60 jam pertemuan. Lalu 80 jam sampai 100 jam itu dari teman biasa ke teman yang lebih dekat gitu ya. Teman dekat lah katakanlah kalau kita di Indonesia. Jadi dari teman ke teman dekat itu sekitar 80 sampai 100 jam pertemuan untuk menjadi teman dekat. Dan lebih dari 200 jam pertemuan untuk menjadi sahabat. Gitu. Ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Jeffrey Hall ini. Dan saya juga menemukan satu penelitian lagi yang mengatakan bahwa ada orang-orang yang memang sengaja dikondisikan, diteliti, ditempatkan di satu lingkungan gitu ya. 2 orang bersama-sama selama 10 hari. Selama 10 hari itu mereka benar-benar harus bersama-sama. Dan ada satu lagi lingkungan yang dikondisikan bahwa orang ini bersama-sama hanya siang hari. Lalu selama malam hari orang ini bisa melakukan aktivitasnya dengan orang lain lagi. Nah dari 2 kondisi ini
orang yang bersama-sama selama 10 hari terus-menerus, intensif pertemuannya, rupa-rupanya mereka menjadi sahabat yang sangat dekat dengan keterikatan emosional yang sangat baik. Akan tetapi, orang-orang yang siang hari bertemu, berinteraksi, lalu malam hari dia bertemu dengan orang lain lagi, mereka orang-orang ini nggak menjadi sahabat. Mereka hanya teman biasa. Mereka hanya orang-orang yang, oh ya udah, siang mereka teman saya, malam orang lain itu pun juga teman saya. Jadi intensitas atau tingkat lama pertemuan ini juga menentukan bagaimana seseorang menjadi teman dekat. Nah, dari fakta-fakta ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau mengajak kita untuk menyadari bahwa demikian juga pergaulan kita dengan Allah. Ya. Pergaulan kita dengan Allah, kita tuh mesti tahu diri. Kita tahu dulu, menyadari dulu keberadaan kita. Bahwa kita ini adalah manusia yang untuk menjalin pergaulan itu butuh ada satu usaha gitu ya. Kita butuh ada satu kesepakatan antara kita dengan Allah dalam bagaimana bergaulnya ini. Sama seperti orang-orang ini. Mereka waktu diteliti, kan mahasiswa ada banyak. Ya. Waktu mereka awal tidak bertemu, nah ini memang betul. Ada yang namanya klik, kalau kayak tadi saya bilang, seperti Daud dan Yonatan, ada klik, ada chemistry, first impression. Ya. Waktu mereka dapat first impression ini, ada ketertarikan untuk, wah kayaknya kalau saya berteman dengan dia, saya akan baik-baik saja. Nah, chemistry ini yang dipupuk, yang terus-menerus ditingkatkan. Dengan apa? Intensitas pertemuan. Dan mulai ada kesadaran bahwa pertemanan ini untuk menjadi sahabat, untuk meningkat, kita perlu membuka diri. Ya, kita perlu berbicara hal-hal yang di luar dari hal-hal yang umum. Kita perlu menyatakan siapa kita kepada orang-orang tersebut. Dan ini pun berlaku dalam pergaulan kita dengan Allah. Tetapi bedanya, kalau sama orang lain kita perlu menyampaikan. Ya, tetapi dengan Allah, karena dia sudah mengerti seluruh keberadaan kita, dia sudah mengetahui seluruh keberadaan kita, kenal betul dengan kita. Bahkan ada ayat firman Tuhan yang berkata, sejak kita dari kandungan ibu kita, dia sudah mengenal kita. Kalau gitu perlu nggak kita menyampaikan siapa kita, keberadaan kita? Tetap perlu Bapak Ibu Saudara-saudari. Fungsinya untuk apa? Supaya kita juga tahu. Kita ngerti nggak siapa diri kita? Kalau kita aja nggak tahu siapa diri kita, bagaimana kita bisa menyampaikan itu atau kita bisa menyikapi persahabatan orang lain dengan kita? Ya, sama seperti di sini tadi ayat ini sudah kita baca ya. Mazmur 25 ayat yang ke-14 katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Kita mesti tahu dulu diri kita. Dalam bergaul dengan Allah kita mesti tahu dulu kesadaran satu fakta tentang diri kita bahwa kita itu dalam bergaul karib dengan Allah, ada satu kondisi yang harus kita sadari bahwa kita harus punya rasa takut kepada Tuhan. Punya rasa takut di sini tentunya rasa takut yang bukan takut mengandung hukuman ya. Karena ada firman Tuhan yang berkata bahwa kalau seseorang tidak sempurna dalam kasih, ya, maka ketakutannya itu jadi ada mengandung hukuman di bawahnya gitu. Jadi takutnya itu karena takut dihukum. Nah, sedangkan kita ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, kita kan sudah tahu posisi kita tuh sebenarnya sudah bukan acquaintance lagi, bukan kenalan lagi dengan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya percaya kita semua yang sudah saat ini duduk dan mendengar firman ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi karena sudah mengenal Tuhan Yesus, apalagi sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, takut dalam artian takut dihukum karena kita adalah orang berdosa, itu seharusnya sudah tidak ada lagi. Karena kasih Allah kepada kita adalah kasih yang sempurna. Nah, kesadaran ini yang perlu kita gunakan bahwa saya takut kepada Tuhan, takut mengecewakan Dia. Saya takut kepada Tuhan, saya takut membuatnya sedih.
Saya takut kepada Tuhan, saya takut saya melanggar kekudusannya. Nah, kira-kira rasa takutnya itu bukan rasa takut yang takut dihukum, melainkan lebih ke rasa takut yang takut mengecewakan Tuhan. Nah, ini adalah sikap yang perlu kita tanamkan pertama, bahwa orang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah orang yang takut kepada Tuhan. Ya, Mazmur 25 ayat 14. Sama seperti Henokh, sama seperti Nuh, sama seperti Abraham. 3 orang ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Menghargai dan menghormati Tuhan. Ya, kalau kita menyinggung kembali ke tadi, proses peningkatan dari kenalan menjadi teman, ya, kita kan ada rasa enggan. Pertama takut dulu. Aduh, kalau saya ngomong ini nanti saya akan menyinggung perasaannya enggak ya? Kita tahu batasan-batasannya, bukan? Nah, itulah makanya tadi kita harus mengerti dulu keberadaan kita di hadapan Allah supaya kita bisa bergaul dengan Allah. Kita tahu bahwa kelemahan saya adalah dalam hal katakanlah tidak bisa menahan emosi misalnya. Dan ini adalah hal yang tidak baik. Kalau gitu dalam berhubungan dengan Tuhan, ya kita tahan emosi kita, kita jaga emosi kita. Bukan berarti tidak boleh marah, bukan. Ya ini pembahasan yang berbeda, tapi saya mau fokus di kita harus menjaga diri dengan hidup takut kepada Tuhan, ya. Sama seperti kita baru kenal dengan orang gitu ya, baru kenalan, masa kita sudah langsung menunjukkan siapa kita, bahwa kita orang yang emosional. Nggak mungkin. Kita takut, ya kan? Takut apa? Wah, kalau saya ketahuan saya emosional, nanti saya jelek di mata dia. Dia nggak akan mau berteman dengan saya. Nah, perlu ada rasa takut. Yang kemudian rasa takut ini kalau kita tadi baca juga di dalam sebentar. Kalau kita baca juga di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-23, ketika pertemanan ini mulai meningkat, ya. Yakobus 2 ayat 23 katakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Rasa takut ini mulai dikurangi dengan rasa nyaman. Ada rasa memberikan percaya. Percayalah Abraham kepada Allah. Nah, waktu itulah Allah menganggapnya memandangnya, memperhitungkannya sebagai kebenaran, lalu menyebut Abraham sahabat Allah. Dari adanya rasa takut, mulai membuka diri, mulai memberikan rasa percaya kepada temannya. Nah, inilah mulai ada peningkatan. Dan ini semua terjadi, kembali ke penelitian yang kedua yang tadi saya sebut, bahwa ada waktu yang intensitas pertemuan yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau kita mau bergaul dengan Allah, kita tahu diri kita, tapi kita kurang bergaulnya, kurang lama dalam terus-menerus bertemu dengan Allah, ya kita juga tidak bisa menjadi sahabat Allah. Kita tidak bisa bergaul karib dengan Allah. Jadi tadi kalau membahas tentang bagaimana sikap kita mengenal diri kita, ya kita harus tahu bahwa kita ini harus takut kepada Allah. Yang kedua, kita harus percaya kepada Allah. Dan sikap kita dalam menyikapi pertemanan atau pergaulan ini adalah kita harus menyikapi ini dengan pertemuan yang terus-menerus. Ada terus kerinduan di dalamnya. Ada kerinduan kita untuk, saya memang mau bergaul karib dengan Allah. Jadi saya nggak cukup nih kalau cuman ibadah minggu saja. Apalagi di saat-saat seperti ini memang kita belum memungkinkan untuk pertemuan offline, untuk hadir di gereja. Karena masih ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan di gereja kita untuk pertemuan ibadah secara langsung. Nah, hal-hal seperti ini kita mesti tahu dan menyikapi ini bahwa nggak cukup nih kalau cuma online doang. Kalau gitu bagaimana? Saya harus meningkatkan dengan apa? Untuk urusan firman Tuhan, di gereja kita ada GPDI Villa Melati Mas Menyapa. Saya harus dengar firman Tuhan. Baik, bagus sekali. Lalu selain itu apa? Sediakan waktu khusus untuk saat teduh, untuk berdoa secara khusus dengan Tuhan, menyembah Dia, waktu-waktu pribadi dengan Dia.
intensitasnya ditingkatkan. Kita harus menyikapi ini dengan satu kerinduan, dengan benar-benar bahwa saya mau bergaul, saya rindu dengan Tuhan. Nah, dan yang untuk meningkatkan persahabatan kita, yang ketiga adalah bagaimana tindakan-tindakan kita. Ya, tindakan-tindakan kita tadi sudah yang untuk tahap awal, takut, menjaga keberadaan kita, lalu kita mulai percaya kepada Tuhan, dan saya percaya kita semua sudah melewati masa-masa ini. Harusnya kita semua sudah sampai di level sekarang ini teman dengan Tuhan. Ya, memang belum menjadi sahabat, it's okay, tidak apa-apa. Kita sama-sama saling bergandeng tangan, saling menguatkan untuk menjadi sahabat. Nah, yang ketiga, bagaimana tindakan kita ya dalam menjadi sahabat. Saya mau kita mengingat perkataan saya tentang penelitian yang dilakukan oleh 2 orang yang harus bersama-sama 10 jam. Sehingga ketika mereka berdua ini sudah selesai masa penelitiannya, ternyata mereka menjadi sahabat dekat. Ada tindakan apa di situ? Tindakan terpaksa, Bapak Ibu. Terpaksa harus. Bukankah ini yang firman Tuhan katakan di Yakobus 4 ayat yang keempat? Mari kita baca. Yakobus 4 ayat yang keempat. Kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ada tindakan terpaksa. Maksudnya bagaimana terpaksa? Firman Tuhan katakan persahabatan itu ada 2, Bapak Ibu Saudara-saudari. Persahabatan dengan Allah, persahabatan dengan dunia. Pilih salah satu. Kalau engkau pilih yang satu, sudah pasti menjadikan engkau musuh dari yang satunya. Jadi kalau kita memilih bersahabat dengan Allah, sudah pasti kita jadi musuh dunia. Tapi kalau kita mau menjadi sahabat dengan dunia, sudah pasti kita jadi musuh Allah. Terpaksa kita harus pilih yang mana? Memilih persahabatan dengan Allah, tepat sekali. Kalau kita sudah tahu kita harus memilih itu, sama seperti 2 orang ini yang ditaruh selama 10 hari di satu lingkungan. Dia mau nggak mau harus berinteraksi. Karena apa? Kalau tidak, dia menjadi gagal. Nah, sama, kita pun demikian. Kita harus bergaul erat dengan Allah. Harus. Terpaksa. Kalau tidak, kita menjadi musuh Allah. Jadi mau nggak mau kita harus bergaul erat dengan Allah. Wah, kok firman Tuhan kontroversi begini nih? Tadi dibilang kalau kasih yang sempurna tidak menyebabkan ketakutan. Kalau ini terpaksa berarti menjadi takut dong. Nah makanya di dalam persahabatan ini, di dalam Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17 kita baca bersama-sama. Kita baca Amsal 17 ayat 17, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bagaimana dong tentang kalau terpaksa berarti saya akan menjadi takut dong. Ketakutan yang mengandung hukuman, yang kasih Allah menjadi tidak sempurna. Firman Tuhan katakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Menaruh kasih ini dalam bahasa aslinya adalah kata kerja. Ya, kata kerja yang mengandung arti to love. Untuk mengasihi. Kalau kita terpaksa di sini, kita jangan menerimanya sebagai terpaksa dengan ancaman. Lu kalau enggak bersahabat dengan Allah, Anda akan menjadi musuh Allah. Ngambilnya jangan di situnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Memang ini untuk memberikan satu kondisi bahwa kita harus mengenal kalau kita tidak bersahabat dengan Allah. Ya ini kembali ke yang pertama tadi, kita harus tahu diri kita bahwa kita itu tadinya musuh Allah loh. Ya masih ingat firman Tuhan beberapa minggu yang lalu tentang kasih karunia, tentang dosa. Bahwa kita itu sebenarnya kalau bukan Allah menganggap kita sahabat, kalau bukan Allah menaruh kasih kepada kita setiap waktu, kita itu ya musuh Allah. Jadi kondisi bahwa kita terpaksa di sini adalah kita terpaksa bukan untuk dihukum sebenarnya. Tetapi kita terpaksa untuk menerima kasih Allah yang sangat sempurna ini yang membuat kita tidak lagi merasa ketakutan. Itulah
persahabatan yang Allah tunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah makanya tindakan kita harus terpaksa. Terpaksa dalam artian saya juga mau. Ya, kan tadi di awal saya ada katakan bahwa persahabatan itu adalah dua pihak yang saling tahu menempatkan dirinya gitu ya. Jadi kita harus tahu juga bahwa Allah sudah menempatkan kita sebagai sahabat. Menaruh kasih setiap waktu. Bukankah dia sudah menaruh kasih setiap waktu kepada kita, bahkan dia memberikan nyawanya buat kita. Nah sekarang tinggal tindakan kita yang terrefleksikan dari hasil kesadaran kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang tadi, kita ini adalah orang-orang yang harus punya rasa takut kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, keberadaan ini kita gunakan untuk keberadaan ini kita gunakan untuk menaruh kasih juga kepada Allah, sehingga persahabatan ini bisa terjadi. Seperti dua orang yang terpaksa ini, masing-masing harus menjaga apa? Menjaga perasaan masing-masing. Ya, takut menyinggung. Wah, saya harus menghargai dia sahabat saya. Sama tindakan kita kepada Allah juga demikian. Allah adalah sahabat saya. Saya harus menjaga tindakan saya. Saya harus menaruh kasih saya kepada Allah. Setiap waktu. Jadi dari kenalan menjadi teman, tapi kepada Tuhan kita sudah menjadi teman. Nah sekarang kita mau menjadi sahabat Allah. Nah mari kita mulai taruh kasihnya setiap waktu. Menaruh kasih ini tindakan-tindakan seperti apa sih? Yang simpel saja dalam konteks hari ini saya mau ajak kita di dalam Imamat 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Imamat 10 ayat 1 sampai 3. Menaruh kasihnya dalam hal apa sih? Yang terkait dengan keberadaan kita yang takut dan percaya kepada Allah ya tadi ya. Kita sikapi ini dengan terus-menerus. Imamat 10 ayat 1 sampai 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Dalam hal ini kita menaruh kasih kepada Allah dengan takut dan percaya adalah dengan menjaga kekudusan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini tindakan sebagai sahabat dalam artian kita sudah mengetahui bagaimana kita menempatkan diri di hadapan Allah, yaitu dengan takut, dengan hormat, dengan percaya kepadanya. Kemudian kita menyikapinya dengan mau terus-menerus bergaul erat supaya persahabatan ini intensitasnya tinggi, ada chemistry, ada ikatan emosional di dalamnya. Dan kita melakukan ini dengan tindakan menjaga kekudusan dalam konteks hari ini. Anak-anak Harun, ya, Nadab dan Abihu tidak menghormati Allah. Mereka melanggar kekudusan Allah. Dan ini adalah sebuah perbuatan yang kalau dibilang persahabatan, kalau Bapak Ibu ingat di depan tadi saya jelaskan melalui buku Interpersonal Communication itu bahwa persahabatan itu bisa menurun. Nah ini adalah perbuatan-perbuatan yang membuat persahabatan menurun Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kita harus menjaga kekudusan Allah. Allah menyatakan kekudusan kepada orang yang karib kepadanya. Kita yang mau karib, yang mau bergaul dengan Allah, ya Allah akan nyatakan kekudusan. Allah akan kasih tahu. Ya kalau ngomong level sahabat tadi ya tingkatan, orang mulai bersahabat kan mulai apa? Mengungkapkan jati dirinya hal-hal yang sudah di luar hal-hal umum. Ya kan? Saya tidak suka ini. Saya paling marah kalau ada orang seperti ini. Nah inilah Allah menyatakan kekudusan kepada kita ketika kita sudah mulai meningkat. Kita mulai ada rasa tindakan ingin terus untuk menjadi sahabat dia. Dan ketika Allah nyatakan ini,
ya kita tentunya harus, yaitu tadi, kita harus menjaga, kita harus menaruh kasih dengan menjaga kekudusannya. Karena kita mau menjadi sahabat Allah. Dan tentunya ini tindakan-tindakan ini bukan hanya menjaga kekudusan saja Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada ayat firman Tuhan lain di dalam Yohanes 15 ayat 14. Kalau seorang mengaku sahabat, maka orang tersebut melakukan perintah-perintah Allah. Nah ya, jadi menjaga kekudusan, melakukan perintah Allah itu semua adalah usaha-usaha kita untuk menjadi sahabat Allah. Dengan demikian, firman Tuhan hari ini bergaul erat dengan Allah dalam artian bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita menyikapi, bagaimana tindakan-tindakan kita dengan bersahabat. Sampai di sini, Tuhan tolong supaya kita mengerti dan kita termotivasi untuk menjadi sahabat Allah. Yaitu dengan, yuk kita tempatkan diri kita bahwa saya ini adalah orang yang takut akan Allah. Ya, Mazmur tadi 25 ayat 14 katakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Allah. Kalau gitu, saya mau jadi sahabat Allah, saya takut kepada Allah. Sama seperti Abraham juga dianggap sahabat karena dia percaya kepada Allah. Kita pun tahu bahwa kita menempatkan diri sebagai orang yang percaya kepada Allah. Dan kita menyikapi ini dengan cara apa? Terus menerus. Terus menerus. Intensitas dalam pergaulan, dalam komunikasi dengan Allah tinggi. Dan ini diimbangi dengan tindakan-tindakan kita yaitu menjaga kekudusan. Ya, kita juga melakukan perintah-perintah Allah, firman Allah. Dengan demikian maka kita akan menjadi sahabat-sahabat Allah. Tuhan tolong kita semua, mari kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Mari sama-sama kita berdiri. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau menyatakan bahwa kami semua harus bergaul erat dengan-Mu Tuhan. Kami harus memilih bergaul erat dengan-Mu atau bergaul erat dengan dunia. Tapi kami mau memilih bergaul erat dengan-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukan ini Tuhan dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang Kau perintahkan. Dengan tindakan-tindakan menghormati-Mu, dengan takut kepada-Mu, menjaga kekudusan Tuhan. Tuhan tolong supaya kami juga dapat terus-menerus percaya kepada-Mu dan menaruh kasih kepada-Mu setiap waktu. Suatu usaha yang tidak mengharapkan imbalan, menaruh kasih. Yaitu mengasihi dengan tulus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati kami semua, Tuhan tolong kami semua. Biar firman yang sudah diberitakan ini tertanam, berakar, dan bertumbuh berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dan hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Mereka akan melakukan segala aktivitas kegiatan mereka Tuhan. Apapun kegiatan aktivitas mereka, baik yang bekerja, berwirausaha, yang sekolah, yang belajar, Tuhan turut campur tangan dalam segala sesuatunya. Tuhan turut bekerja, memberi hikmat, mengurapi mereka semua. Apapun yang mereka hasilkan barang dan jasa berkualitas baik. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Tuhan juga tolong, jaga, lindungi. Bersama-Mu Tuhan mereka akan berhasil. Mereka juga akan dalam keadaan baik dan sehat dalam mengerjakan segala sesuatunya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang butuh jalan keluar Tuhan beri jalan keluar. Yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan. Cukupkan kebutuhan umat-umat-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, hamba juga berdoa memberkati umat-umat-Mu yang sudah mengembalikan milik-Mu, mempersembahkan korban-korban persembahan mereka. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit perbendaharaan Allah yang melimpah, Kau curahkan kelimpahan mereka. Apa yang mereka tabur, mereka tuai sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih umat-umat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita menerima berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus
Kristus. Mari kita semua yang menerima dan membawa berkat Allah ini, kita sama-sama katakan, amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.